Ustadz dan Ratu Ular dari Desa Siluman. Di kaki pegunungan yang jarang dijamah manusia, terletak sebuah desa kecil bernama Desa Siluman. Desa ini tak tampak di peta, dan hanya orang-orang tertentu yang dapat menemukannya. Dikelilingi hutan lebat dan kabut yang tak pernah sirna, Desa Siluman menyimpan banyak kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Disitulah kisah ini bermula. Namanya Ustadz Hadi, seorang lelaki muda berusia 32 tahun. Lulusan pesantren besar di Jawa Timur, ia dikenal sebagai orang alim, lembut hati, dan penuh kasih terhadap sesama. Namun hidupnya berubah ketika sebuah mimpi misterius datang menghampirinya selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, seorang wanita cantik berhijab putih, bermata hijau terang, berbisik lirih. Datanglah ke Desa Siluman, takdirmu menunggumu. Merasa gelisah, Ustadz Hadi beristiharah, dan hatinya mantap berangkat. Tanpa memberitahu banyak orang, ia meninggalkan kotanya dan berjalan ke arah gunung yang sering dikabarkan sebagai tempat keramat. Perjalanan menuju Desa Siluman. Perjalanan menuju desa itu tidak mudah. Ia harus melewati lembah curam, hutan yang penuh suara-suara aneh, hingga melewati sungai yang airnya berkilauan seperti perak. Di tengah perjalanan, ia sempat diserang demam tinggi dan hampir tersesat. Namun seorang kakek tua berjubah coklat muncul dan memberinya air dari bambu kecil. Aku penjaga jalan. Jika niatmu baik, jalanmu akan dilapangkan, ucap sang kakek sebelum menghilang begitu saja. Ustadz Hadi akhirnya sampai di Desa Siluman saat malam mulai turun. Warga desa menyambutnya dengan tatapan campur aduk antara rasa takut dan harapan. Kepala desa, Pak Kromo, berkata lirih, "Kami sudah menunggumu, Ustadz." Rahasia desa dan kutukan Ratu Ular. Desa Siluman ternyata bukan desa biasa. Dulu, desa ini adalah tempat tinggal para wali. Namun suatu saat mereka dikutuk akibat keserakahan penduduk zaman dahulu. Sejak saat itu, desa dijaga oleh sosok gaib bernama Ratu Ular, penguasa hutan dan pelindung desa. Ia muncul sekali dalam 100 tahun, dan setiap kemunculannya, seorang lelaki dari luar desa harus menikah dengannya untuk menjaga keseimbangan alam. Ustadz Hadi awalnya mengira itu tahayul. Namun, malam itu juga, ia bermimpi lagi. Kali ini, wanita dalam mimpi itu muncul lebih jelas. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyi Ratnasari, Ratu Ular dari hutan selatan. Jika kau bersedia menjadi suamiku, kutukan desa ini akan sirna. Tapi jika kau tolak, desa ini akan ditelan bumi. Ustadz Hadi bangun dalam peluh dingin. Ia sholat malam dan memohon petunjuk. Hatinya terasa tenang, seperti ada bisikan bahwa ini adalah misi hidupnya. Pernikahan di alam gaib. 2 hari kemudian, di bawah bulan purnama, Ustadz Hadi mengikuti ritual khusus. Ia dipandu oleh dukun sepuh bernama Mbah Suro. Dengan doa dan zikir yang tak henti-hentinya, Ustadz Hadi dibawa masuk ke sebuah gua besar yang dijaga ribuan ular dari berbagai jenis. Tapi anehnya, semua ular itu bersujud di hadapannya. Di tengah gua, berdiri wanita cantik dengan selendang emas dan sorot mata penuh pesona. Dialah Ratu Ular. Wajahnya menyerupai manusia, namun di balik punggungnya terdapat sisik berkilau yang indah. Tanpa pesta mewah, tanpa undangan manusia, Ustadz Hadi menikahi Ratu Ular dengan ijab kabul yang hanya disaksikan makhluk-makhluk gaib. Tangannya dingin saat menggenggam tangan wanita itu, namun hatinya hangat. Mulai malam ini, kau adalah suamiku. Tapi ingat, jangan pernah mengingkari janjimu. Jangan pernah membocorkan rahasia ini pada siapapun, kata sang ratu. Kehidupan baru. Setelah pernikahan, Ustadz Hadi tinggal di desa dan membimbing warga dengan ajaran Islam yang damai. Ia tak pernah menyebutkan siapa istrinya. Namun banyak warga mulai curiga karena setiap malam Jumat, suara nyanyian lembut dan suara ular menggema dari rumah Ustadz Hadi. Warga juga memperhatikan bahwa sejak Ustadz Hadi datang, desa tak pernah kekeringan. Panen selalu melimpah, dan tidak ada anak-anak yang sakit. Air sumur mengalir deras dan jernih. Namun rasa penasaran tetap mengusik. Rahasia yang terbongkar. Pada suatu malam, seorang pemuda desa bernama Sarman yang iri dengan keberadaan Ustadz Hadi mencoba mengintip ke rumahnya. Ia naik ke atap dan mengintip lewat celah. Di sana, ia melihat Ustadz Hadi duduk berdua dengan seorang wanita cantik yang perlahan berubah wujud menjadi sosok ular besar dengan mahkota emas di kepalanya. Sarman ketakutan bukan main, lalu berlari ke tengah desa dan berteriak, "Ustadz Hadi menikah dengan siluman. Dia suami ular. Dia menipu kita semua." Desa geger. Orang-orang panik. Pak Kromo mencoba menenangkan warga, namun fitnah sudah menyebar. Keesokan harinya,
Sekelompok warga berkumpul membawa obor dan menuju rumah Ustadz Hadi. Namun saat mereka tiba, rumah itu sudah kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya aroma melati yang sangat tajam dan sehelai selendang emas tergantung di pintu. Hilangnya Ustadz Hadi dan kutukan yang lenyap. Desa kembali sunyi. Namun sejak malam itu, kabut yang selalu menyelimuti desa perlahan menghilang. Mata air makin deras, dan semua ladang menjadi subur luar biasa. Warga mulai sadar, mungkin Ustadz Hadi bukan orang biasa. Mungkin dia memang utusan langit, yang dikirim untuk menyeimbangkan alam dan menghapus kutukan. Setahun kemudian, di hari Jumat malam, anak-anak desa mengaku melihat sepasang manusia berpakaian putih berjalan di pinggir hutan. Lelaki itu berjanggut tipis dan memegang tasbih, sementara wanita di sampingnya membawa lentera yang menyala hijau lembut. Pak Kromo yang sudah renta hanya tersenyum. Itu mereka. Jangan ganggu. Biarkan mereka menjaga desa kita. Akhir cerita. Kini, desa Siluman sudah menjadi desa yang makmur dan tenang. Namun satu hal tetap menjadi larangan keras. Jangan pernah masuk ke Gua Selatan saat malam Jumat, dan jangan pernah mencoba mengganggu ular-ular di sana. Mereka bukan hewan biasa. Mereka penjaga perjanjian suci antara Ustadz Hadi dan Ratu Ular, penjaga keseimbangan dunia. Dan di antara legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, nama Ustadz Hadi dikenang sebagai manusia yang menikahi ratu dari alam lain demi keselamatan seluruh desa.